Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang kedua dari bulan Ramadan tahun ini, kita bisa melaksanakan sholat jamaah isya bersama-sama, kemudian dilanjutkan sholat taraweh dan witir secara berjamaah. Dan pada kali ini mari kita niat untuk thalabul ilmi, ngaji bersama-sama, nambah sedikit pengetahuan agama kita. Pada malam hari ini tema yang diberikan adalah tema terkait dengan peningkatan kualitas iman. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang iman, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ahmad As-Sahili dalam kitabnya Bughyatus Salik fi Asyrafil Masalik, beliau telah menyusun terkait dengan makom atau kedudukan dari manusia, khususnya umat Islam. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa makom atau kedudukan dari orang Islam itu, dari muslimin itu ada 3. Satu, makom Islam, kemudian makom iman, dan yang ketiga makom ihsan. Dan dari masing-masing makom itu beliau menjelaskan ada manzilah atau derajat, yang mana untuk makom Islam ada manzilah taubat, manzilah istiqamah, dan manzilah taqwa. Kemudian untuk makom iman ada manzilah ikhlas, manzilah siddiq, manzilah tumaknina. Sementara untuk makom ihsan ada manzilah muraqabah, manzilah musyahadah, manzilah ma'rifah. Sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana peningkatan kualitas iman, tentu kita harus mengetahui posisi kita itu kira-kira ada di mana saat ini. Kira-kira apakah kita sudah masuk pada makom-makom itu atau masih ada pada derajat yang paling bawah, ya. Yang paling bawah adalah makom Islam, manzilahnya manzilah taubah, yang mana untuk manzilah taubah itu ada 3, yakni at-taubatu min tarkil wajibat. Taubat disebabkan karena kita meninggalkan kewajiban-kewajiban. Seperti kita ketahui bahwa kewajiban itu tentu mengacu kepada rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5, ya. Syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Di samping kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian bisa jadi kewajiban-kewajiban yang ada itu kita terlupa tidak melakukan atau sengaja tidak melakukan. Sehingga mau tidak mau kita harus taubat karena itu. Kemudian yang kedua at-taubatu minat talabusi bil muharramat. Ini yang mungkin sering kita lakukan. Taubat karena kita talabus atau terlanjur melakukan sesuatu yang diharamkan. Karena bisa jadi kita rajin beribadah, tetapi juga sisi lain terlupa atau terbiasa melakukan yang diharamkan. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Maka kita harus segera bertaubat. Kemudian yang ketiga at-taubatu min tahammuliz zulumat, ya. Taubat karena kita melakukan kezaliman-kezaliman, ya. Melakukan perbuatan aniaya, baik aniaya kepada keluarga, ya, anak, istri,
suami, tetangga, saudara, ya, teman dan semuanya gitu ya. Bahkan juga zulumat kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Itu semua harus ditaubati. Dan itu pun masih masuk pada makom yang paling bawah, ya. Ya, ini masih masuk pada makom Islam manzilah taubat. Nah, baru kita bisa naik ke atas di manzilah istiqomah setelah betul-betul itu kita tekuni taubat itu. Baru nanti bisa naik ke manzilah derajat yang lebih tinggi, derajat takwa. Baru kita bisa masuk pada makom yang kedua, makom iman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita bicarakan ini adalah, atau yang kita kaji ini adalah terkait dengan makom kedudukan dari sisi ruhani, ya. Dari sisi apa? Ruhani, ya. Jadi seperti apa kondisi ruhani kita, kedudukan ruhani kita, ya. Nah, oleh karena itu harus betul-betul kita pahami. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah sehingga kita bisa masuk pada bulan Ramadan tahun ini. Sehingga kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan kedudukan ruhani kita. Selama bulan Ramadan ini, seperti yang kita ketahui, orang yang bergembira saja dengan datanya bulan Ramadan itu haruma jasadahu minan niran, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, ya. Barang siapa yang senang atau bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya, tubuhnya masuk neraka. Nah, dan alhamdulillah kita sudah masuk hari pertama, sekarang masuk malam kedua. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Kita betul-betul menggodok atau melatih jiwa kita sehingga terus meningkat secara ruhani. Karena memang seperti yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran, bahwa puasa itu diwajibkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad, juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang itu tentu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu adalah derajat ruhani, ya, makom ruhani, kedudukan ruhani, bukan makom yang jasadi, bukan, ya. Bisa jadi secara kasat mata kedudukannya, posisinya tidak terlalu tinggi di sisi manusia, tapi indallah secara ruhani bisa jadi sangat tinggi, seperti yang makom-makom yang tadi saya sebutkan itu, mulai makom Islam, makom iman, makom ihsan. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri-ciri orang yang kalau sudah makomnya sudah tinggi, derajat sudah tinggi, imannya sudah kuat, itu tentunya adalah ar-ridha billah, ridha dengan Allah. Ar-ridha billah itu berarti ar-ridha bi syariatihi, ridha dengan seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah melalui syariatnya. Apa yang wajib tidak pernah kita keluhkan. Kalau kita masih mengeluh karena ada kewajiban perintah sholat misalnya, sedang asik bekerja, tiba-tiba ada adzan, apa yang terjadi? Kalau masih mengeluh, berarti iman kita masih, ya, tidak usah di ini gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi betul-betul ridho dari syariatnya itu, termasuk juga ridho dengan qadha dan qadar Allah, ketetapan dan takdir Allah, ya, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk semuanya dari Allah. Kalau itu sudah, berarti iman kita sudah tebal, ya, sudah kuat. Ya. Kita biasanya hanya senang kalau mendapat apa? Ya, senang kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan, apalagi berupa materi, senang. Tapi kalau kehilangan materi, ya, jangankan kehilangan uang 100 juta, kehilangan uang 50.000 sehari-hari dipikir sampai ngeluh kan itu. Ya, itu berarti imannya masih, mohon maaf gitu ya, masih kelas bawah kan itu kan ya. Jadi kalau orang itu sudah antara mendapatkan harta dengan kehilangan harta kok sama,
berarti imannya sudah tebal, sudah kuat. Ya. Oleh karena itu kita harus terus-menerus meningkatkan kualitas iman kita, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah masuk pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita semakin kuat, baik tauhid zat, tauhid sifat maupun tauhid af'al. Jadi betul-betul kita mengesahkan Allah, la fa'ila illallah, ya. Jadi ketika kita melafalkan kalimah la ilaha illallah, itu betul-betul yakin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan juga yakin la ilaha illallah, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat, semua ini hanya Allah semata. La maujuda illallah, ya, tidak ada yang maujud kecuali hanya Allah semata, semuanya hanya Allah saja, ya. Yang lain ini hanya ya perantara, begitu ya. Jadi semua hanya sekedar sebab, ya, bukan penentu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan akhir Ramadan tahun ini sekali lagi kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat dengan cara tentunya ibadah-ibadah selama Ramadan ini kita jaga betul. Puasa kita jaga. Tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga semata, tapi puasa yang juga menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Maksiat batin seperti hasad, iri, dengki dan seterusnya kita buang. Maksiat zahir yang nampak dihindari semuanya semaksimal mungkin. Ya. Dengan begitu insya Allah kualitas iman kita akan terus meningkat. Amin Allahumma amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.